Kristus Raja, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Itu himne yang sangat menggetarkan dan mengharukan. Luar biasa, 87.000 orang bersama-sama merepresentasikan suara gereja Indonesia yang punya sejarah panjang. Kita dipersulit, kita izin gereja jarang keluar dengan lancar. Kita juga beberapa mengalami persekusi di sana di sini. Kadang-kadang tidak sedikit yang juga mengalami kesulitan naik pangkat hanya karena menjadi pengikut Kristus. Pun pula gagal mendapatkan beasiswa ini itu hanya karena imannya adalah Katolik. Tapi kemarin pada kunjungan Bapa Suci yang menggetarkan kita semua pada saat Ekaristi di Stadion Gelora Bung Karno itu, semua kekhawatiran, kecemasan sirna diganti dengan kehadiran megah nan agung dari gembala utama kita, Bapak Suci Fransiskus. Luar biasa, luar biasa. Dan Injil hari ini akan memandu kita untuk lebih dalam lagi melihat bagaimana kesederhanaan, bagaimana simplisitas yang diteladankan oleh Bapak Suci kita Fransiskus yang baru saja mengunjungi Indonesia adalah sejatinya juga atribut ilahi. Kesederhanaan juga adalah ciri khas Allah. Teman-teman yang diberkati Tuhan, Injil pekan ini, Injil hari Minggu ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efatha, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu pula terlepas pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang lalu berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman yang diberkati Tuhan, Anda sadar tidak mengapa ada langkah-langkah ketika Yesus berhadapan dengan si tuli dan gagap ini yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Coba Romo undang Anda untuk menghitung berapa langkah penyembuhan yang tadi kita dengarkan dalam bacaan Injil Markus tadi. Ada berapa langkah yang dibuat oleh Yesus? Mulai dari Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Yang tahu, silahkan ketik di kolom komentar. Oke? Ada berapa langkah? Tulis di kolom komentar. Kita bertanya-tanya, mengapa Yesus harus begitu ribet ya? Sementara dalam Injil Markus, di kisah sebelumnya, penyembuhan perempuan Siro-Venesia, juga seorang yang dicap kafir, dicap tidak beriman oleh bangsa Yahudi. Sementara penyembuhan yang terjadi oleh
seorang perempuan Sirofenisia yang percaya, dia memohon supaya anaknya disembuhkan, putrinya disembuhkan. Tuhan Yesus bahkan tidak perlu datang. Dia hanya mengucapkan, "Ibu, imanmu menyelamatkan engkau." Dan hanya dengan ucapan, maka si anak dari perempuan Sirofenisia dalam kisah penyembuhan di Injil Markus itu disembuhkan hanya dengan kata-kata. Tapi kok yang satu ini, yang tuli, yang gagap, yang kita dengar dalam Injil hari ini ribet banget. Dipisahkan, kemudian sampai mereka sendirian, kemudian Yesus dikisahkan memasukkan jarinya ke telinga orang itu, meludah, meraba lidah orang itu, menengadah ke langit, menarik nafas, lalu berkata Efata. Kok ribet gitu ya? Ini yang misteri. Apakah pernah kita pikirkan? Kita berpikir bahwa Yesus menghargai proses. Tuhan ingin supaya kita juga berproses gitu ya. Tapi kan pertanyaan-pertanyaan itu batal kalau kita lihat kisah penyembuhan perempuan Sirofenisia. Perempuan kafir juga. Batal juga. Kenapa? Karena bahkan Yesus bisa menyembuhkan tanpa menyentuh. Kenapa yang satu ini harus disentuh? Nah ini teman-teman, ini yang Romo tadi katakan dalam pengantar. Rupa-rupanya Allah menjumpai kita dalam kekhususan kita. Allah berjumpa dengan kita dalam keunikan kita masing-masing. Allah berjumpa kita dengan cara-cara yang sederhana yang kita mengerti. Anda bisa bayangkan, kalau orang tuli diajak berkata-kata, agak sulit ya. Romo bicara dari perspektif pengalaman ini. Romo telinganya nggak stereo. Saya telinga sebelah kanan itu kehilangan sekian persen. Sehingga seringkali saya salah dengar. Dan Yesus kalau hanya menyembuhkan dengan kata-kata, mungkin tidak akan sangat meaningful bagi orang yang tuli dan gagap itu, bukan? Tidak akan sangat meaningful. Itu sebabnya Tuhan memakai bahasa yang dimengerti oleh si tuli. Bahasa sentuhan. Makanya prosesnya seolah-olah ribet. Mereka dipisahkan sendirian agar ada intimacy. Lalu Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Sentuhan yang dipakai. Raba lidah orang itu. Menengadah ke langit. Si tuli tidak buta, dia bisa melihat Yesus sedang mendoakannya. Yesus sedang berusaha untuk masuk di dalam dirinya. Dia menarik nafas. Efata. Si tuli bisa baca bibirnya. Maka terbukalah semuanya. Jadi Allah menjadikan segala-galanya baik lewat cara yang sederhana. Karena mencintai teman-teman mestinya adalah jalan yang sederhana. Jalan yang bisa dimengerti. Jalan yang bisa dipahami oleh orang. Kalau cintamu rumit, complicated. Jangan-jangan belum sejati cintamu. Cinta yang sejati itu mudah dipahami, mudah dirasakan. Mungkin itu sebabnya kita begitu terpana ketika pada pekan ini kita menyaksikan kesederhanaan Paus Fransiskus. Kita termehek-mehek bagaimana dia memilih Innova untuk kendaraannya. Baru kali itu mobil Innova, mobil rakyat, dikawal oleh BMW dan Mercedes. Mobil-mobil mewah itu menjadi pengawal dari mobil Innova ini. Bukan hanya itu, kita kaget karena Bapak Suci duduk di sebelah drivernya. Dia seolah-olah tidak peduli dengan keselamatan dirinya. Dia membuka kaca, melambaikan tangan karena cinta mudah dimengerti.
cinta harusnya sederhana. Betapa pekan ini Injil mengundang kita juga untuk kembali pada pengalaman kesederhanaan Paus Fransiskus. Kita ditampar berkali-kali dengan teladan kesederhanaannya. Terima kasih Bapa Suci. Terima kasih Engkau telah memberikan teladan yang begitu menohok bagi kita semua. Terima kasih. Teman-teman yang diberkati Tuhan, kalau Allah saja merendahkan dirinya, turun dengan bahasa yang dimengerti oleh si tuli, si gagap ini, maka hendaknya kita belajar mencintai pula dengan sederhana, agar kisah cinta kita sampai dan dimengerti oleh orang-orang di sekitar kita. Saya merasa dunia ini membuat kita agak tidak percaya diri untuk mencintai, apalagi menerima cinta. Dengan begitu mengagumkan kita lihat bagaimana Paus Fransiskus tanpa sungkan memeluk orang-orang disabilitas, mencium mereka dengan begitu natural. Dia memeluk anak-anak yang datang padanya, memberkati ibu-ibu hamil, memberkati bayi, mencium mereka, natural banget. Cinta mestinya sederhana, mestinya mudah dimengerti, mudah dirasakan. Logika modernitas mengajarkan pada kita bahwa tidak ada pemberian yang gratis, sehingga ketika kita menerima cinta, kita sudah datang dengan prasangka, kita sudah datang dengan praduga, apa maunya dia. Apa keuntungan yang dia sedang upayakan diambil daripada aku? Kita bahkan takut menerima cinta. Kita merasa bahwa cinta berarti pamrih. Cinta berarti menuntut balas jasa. Yuk jangan complicated lah dalam mencintai. Cintai saja dan jangan harap kembali. Maka teman-teman, untuk Anda semua, pekan ini, hadirlah dalam kesejatian cintamu. Hadirlah seperti Tuhan Yesus yang menjadikan segala-galanya baik dengan refleks, dengan spontanitas, dengan natural, tanpa perlu dibuat-buat, tanpa perlu di staging out. Saya yakin Anda bisa. Anda bisa mulai dengan senyuman yang natural, Anda bisa mulai dengan ucapan selamat pagi yang natural, Anda bisa mulai melangkah ke wilayah yang lebih dalam daripada sekedar basa-basi sopan santun. Anda bisa mulai melihat hati. How are you today? Apa kabarmu hari ini? Dengan melihat mata, meluangkan sejenak, bertanya pada rekan-rekan yang kelihatan tidak baik-baik saja, apa yang bisa kudoakan bagimu? Apa yang bisa ku jadikan berkat di pekan ini untukmu? Apa yang bisa ku bantu bagimu? Jangan takut memberi cinta sebagaimana jangan takut menerima cinta. Jangan takut menerima cinta. Mother Teresa mengatakan, penyakit modern zaman ini bukanlah HIV, bukanlah AIDS. Penyakit terbesar zaman ini bukanlah penyakit biologis, tapi ketakutan menerima cinta. Ayo kita belajar sama-sama mencintai dengan sederhana, menerima cinta dengan berani, dengan tulus. Teman-teman yang diberkati Tuhan, hanya dengan demikian kita dalam bacaan kedua disinggung, kita menjadi kaya dalam iman. Santo Paulus menutup suratnya tadi yang kita dengar di bacaan kedua. Dengarkanlah saudara-saudara terkasih, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada siapa saja yang mengasihi Dia. Ukurannya adalah bagaimana saya mengasihi Allah. Ukurannya adalah bagaimana saya memperjuangkan supaya kasih Allah itu betul-betul turun dan dirasakan. Ukurannya bukan seberapa kaya Anda,
baru Anda bisa memberi. Seberapa tebal dompet Anda, baru Anda bisa menolong. Bukan itu ukurannya menurut Santo Paulus. Ukurannya seberapa besar Anda mengasihi Allah. Dan ketika Anda mengasihi Allah, bahkan dalam kesederhanaan Anda bisa menampakkan aura dan energi cinta kasih ilahi. Lihat deh paus kita itu. Masih tentang Paus Fransiskus. Paru-parunya cuma sebelah. Tapi lihat bagaimana dia berjuang untuk mencintai. Lihat bagaimana orang dari segala macam latar belakang agama di pekan ini menundukkan kepala di depan Paus Fransiskus. Karena simplisitasnya, karena kesederhanaannya dimengerti. Jamnya menampar Romo. Casio yang harganya 164.000. Sementara Romo pakai iWatch dengan alasan menjaga kesehatan. Saya pikir-pikir, aduh, BS juga ya. Saya menghibur diri dengan mengatakan, aduh, ada banyak hamba Tuhan lain yang jamnya Rolex, jamnya mengkilat-mengkilat pakai batu permata. Tapi itu bukan alasan. Sekali lagi, kekayaan dunia pertama-tama bukan menjadi alasan untuk bermegah diri. Kita hanya bisa bermegah diri dalam kesederhanaan cinta kepada Allah. Dan karena itu Paus Fransiskus disegani, dihormati, dicintai luar biasa. Maka terima kasih teman-teman yang sudah hadir berdoa bersama Romo, mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ingat, pesannya cinta harus sederhana. Mari kita hidup sederhana juga. Saya Romo Koko memberkatimu, dan semoga kita menjadi saksi Injil Allah, saksi cintanya di tengah dunia selama pekan ini, dengan berkat Allah yang Maha Rahim, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sayang padamu. Bagikan video ini kepada teman-teman lain yang masih belum bisa move on dari euforia kedatangan Paus Fransiskus. Tuhan sayang padamu. Bye.